saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga di akhir pekan ini kita semua bersemangat untuk menjalani hari kita. Kita bersekutu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah dan akan merenungkan sebuah tema tentang warisan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam persekutuan kita, mari kita menyanyikan lagu pujian kita bersama dengan teman-teman muda-mudi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Teman-teman pemuda di GKI Gading Indah tadi telah mengajak kita untuk bernyanyi dengan gembira. Dan semoga kita semua telah berada di dalam sukacita saat ini. Dan kita mau bersama juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dalam doa kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Biarlah ada sukacita di dalam persekutuan kami satu dengan yang lain. Di tempat kami masing-masing kami berada, menaikkan doa-doa kami dan menyiapkan diri merenungkan firman. Dan biarlah setiap kami disatukan oleh hati yang sama, oleh doa-doa yang sama, dan bahkan disatukan di dalam kasih Tuhan yang sama, yang terus menyertai dan menguatkan kami. Kami siap Tuhan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai 13. Puji-pujian dari Daud.
Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu, dan aku akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Bahwa kebaikan Tuhan, keperkasaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, itu yang disampaikan dari angkatan demi angkatan, kepada keturunan yang satu, kepada keturunan yang lain. Sebagaimana kita pun pada saat ini menjadi orang-orang yang beriman. Bukankah setiap kita juga menjadi orang-orang yang telah memperoleh cerita, kisah, maupun juga pengajaran dari generasi yang telah datang sebelum kita? Dalam arti lain, kita saat ini menjadi orang-orang beriman karena ada warisan iman yang disampaikan dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Di dalam sepanjang perjalanan sejarah gereja, sejak gereja terbentuk pada peristiwa Pentakosta, maupun di dalam sepanjang perjalanan hidup manusia sejak manusia diciptakan di Taman Eden, maka kekuasaan Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan, itu yang terus disampaikan dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Dan disinilah kita menjadi orang beriman pada masa kini. Dan di dalam kehidupan setiap kita, Tuhan juga mempercayakan kepada kita kisah-kisah iman, pengajaran dan penghayatan untuk kita sampaikan kepada generasi-generasi yang akan datang. Tentu di sini saya tidak hanya berbicara tentang kehidupan di dalam keluarga, tentang bagaimana di dalam keluarga kita mewariskan iman kepada anak-anak, cucu-cucu, bahkan mantu, cucu mantu, dan cicit kita. Namun sebuah panggilan untuk menceritakan kebaikan Tuhan adalah sebuah panggilan yang secara luas Tuhan berikan. Tetapi bukan hanya sebuah tanggung jawab yang berasal dari Tuhan,
melainkan itu adalah sesuatu yang menjadi ungkapan iman percaya kita justru kepada Tuhan. Bahwa saat kita percaya pada Tuhan, ketika kita percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, ketika kita menghayati bahwa Tuhan menemani kita di dalam semua perjalanan di masa pandemi ini, maka di situ selalu ada kisah-kisah iman yang bisa kita sampaikan kepada generasi-generasi muda mengenai Tuhan yang kita alami. Sebagaimana pemazmur Daud di dalam Mazmur 145 ini menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan yang besar, bahwa Tuhan yang pengasih dan penyayang, bahwa Tuhan yang menjadi sang raja yang berkuasa itu dihayati oleh Daud. Dan Daud berkomitmen untuk terus menjadikan kehidupannya sebagai kesaksian di dalam keseharian hidup terhadap generasi-generasi yang akan datang. Dengan demikian, angkatan demi angkatan umat manusia yang ada di dunia ini akan dapat terus mengenali Tuhan dan bahkan memuji, memuliakan, menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ibu, bapak, saudara-saudari, tadi kita bersama-sama di bagian awal persekutuan ini menyanyikan lagu Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Itu adalah sebuah lagu yang diproduksi oleh Komisi Pemuda untuk kegiatan Worship from Home atau WFH edisi bulan Mei yang lalu. Dan nanti di akhir persekutuan ini saya akan mengajak kita untuk bernyanyi bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dengan lagu Jangan Menyerah. Komisi Pemuda, Komisi Anak, Komisi Remaja adalah komisi-komisi bermasa di gereja yang meneruskan pengalaman, penghayatan, dan pengajaran iman kepada generasi-generasi yang akan datang. Namun, tugas untuk menumbuhkan iman anak-anak, remaja, pemuda, generasi-generasi yang akan datang di dalam gereja bukan hanya tugas guru-guru sekolah minggu, penatua-penatua pendamping, maupun juga para pengurus komisi. Sebuah tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari gereja untuk kita dapat bersama-sama dengan generasi-generasi muda, generasi-generasi yang akan datang, para calon-calon pemimpin gereja di masa depan, bahkan para calon-calon penatua di gereja di masa depan, untuk terus membangun iman bersama-sama. Hal-hal itu dapat kita lakukan dan nyatakan dengan hal yang sederhana, misalnya saat kita berada dalam kepanitiaan, di mana di kepanitiaan itu ada campur unsur dari remaja, pemuda, dewasa, lansia, segala usia. Maka disitulah kita bisa dapat menceritakan, menyampaikan tentang indahnya hidup persekutuan di dalam Tuhan. Bagaimana membangun suasana di dalam kepanitiaan itu menjadi suasana yang menyenangkan. Bagaimana kita bisa mengelola pelayanan-pelayanan kita menjadi pelayanan yang menyenangkan. Bagaimana dalam kehidupan kita bersama-sama di masa semua hal yang digital ini, kita membangun relasi yang menyenangkan dengan setiap generasi-generasi muda. Sehingga mereka dapat terus menghayati bahwa Tuhan itu ada dan hadir, bahkan juga beserta dengan kita dalam persekutuan di dalam gereja, juga di tengah-tengah keluarga kita, dan juga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai komunitas dan masyarakat. Dimanapun kita berjumpa dengan generasi
generasi muda. Di situ Tuhan mempercayakan kepada kita kesaksian hidup yang dapat mampu menguatkan, menopang, mendorong generasi-generasi muda untuk maju dalam hidup mereka, mendalam dalam iman mereka, serta menghayati kasih Tuhan. Karenanya jangan sia-siakan kesempatan kita saat kita berjumpa dengan generasi muda dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita di tengah gereja, di dalam kelompok paduan suara kita, dalam kepanitiaan, dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di tengah-tengah studi kita, dimanapun kita bertemu dan berinteraksi dengan generasi muda. Cerminkan, teladankan, perlihatkan kepada mereka bahwa hidup kita adalah hidup yang dipelihara Tuhan, sehingga generasi-generasi muda dapat juga menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup mereka dengan lebih sungguh lagi. Doakan setiap generasi-generasi muda, para pemuda, para remaja, para anak-anak, balita, maupun setiap mereka yang masih berada di dalam kandungan bunda, agar mereka menjadi generasi-generasi penerus bangsa ini, menjadi generasi-generasi penerus gereja, menjadi generasi-generasi penerus keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan dan memiliki kekuatan serta penghayatan iman. Dan itu adalah warisan yang bisa kita sampaikan kepada generasi muda. Jangan banyak berantem dengan generasi muda, ajak mereka jadi teman dan sahabat. Belajarlah dari mereka dan bukan sekedar mengajar dan memberitahu mereka tentang apa yang harus dan tidak harus mereka lakukan. Generasi muda pada masa kini cerdas-cerdas, berpengetahuan luas. Melalui mereka kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan, apalagi dalam hal-hal yang digital kan. Mari bersahabat, mari mendoakan, mari menguatkan setiap generasi muda, generasi yang akan datang, setiap angkatan demi angkatan untuk menjalankan kehidupan di dalam Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pujian kita bersama dengan anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Jangan menyerah. Selalu biru
tak pernah janji, jangan selalu dekat, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, bahwa kami menjadi umat yang percaya, kami memiliki warisan iman dari generasi-generasi yang telah mendahului kami. Kami menjadi orang beriman pada masa kini karena berita tentang kasih dan kuasa-Mu terus disampaikan dari angkatan demi angkatan, keturunan demi keturunan, sejak manusia diciptakan. Kami menjadi orang beriman karena ada mereka, guru-guru iman kami, yang telah mendidik, men-sharingkan, menguatkan kami untuk menjadi orang-orang yang percaya. Juga bagi kami yang mendapatkan warisan iman dari keluarga kami. Tuhan, biarlah kami juga dapat menjadi pewaris-pewaris iman bagi generasi-generasi yang akan datang. Ketika kami menunjukkan cara hidup dan perkataan yang bisa membangun iman generasi-generasi muda. Ketika kami terus mendoakan setiap generasi-generasi muda untuk dapat bertumbuh kuat dan bahkan memiliki inspirasi untuk menyongsong masa depan mereka. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, dan cicit kami. Mari Tuhan, Kau berkati setiap mereka. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak dan remaja yang kami kenal dalam kehidupan kami. Saudara-saudara kami, tetangga kami, mereka yang
menjadi anak dari sahabat-sahabat kami, bahkan setiap anak-anak dan remaja di dalam gereja Tuhan. Biarlah kiranya mereka dapat terus bertumbuh dalam iman mereka, punya pergaulan yang baik, dan setiap mereka yang mencari pasangan hidup mendapatkannya pada waktu yang tepat, sebagaimana yang Tuhan juga tunjukkan bagi mereka. Kami berdoa untuk generasi-generasi muda yang sedang bergelut dengan studi mereka, baik di sekolah maupun di bangku kuliah. Tuhan, biarlah setiap generasi-generasi muda dapat terus menggali ilmu sebanyak mungkin, sekalipun dengan cara belajar online atau tatap muka terbatas. Ilmu itu biarlah terus mereka miliki semakin banyak dan membuka wawasan mereka semakin luas, sehingga mereka dapat semakin berhikmat untuk menyongsong masa depan mereka. Kami berdoa untuk komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda di gereja, di dalam semua pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan juga kreativitas untuk membangun ibadah dan kegiatan yang baik, yang sungguh dipenuhi dengan kasih dan kekuatan iman. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk pelayanan gerejamu di masa menjelang Natal ini, berkatilah para panitia Natal. Agar di dalam semua persiapan menjelang masa raya Natal ini segalanya menjadi baik adanya. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang merencanakan pernikahan anak-anak mereka, untuk sahabat Tania serta Edwin, serta juga untuk Henry dan Clarissa. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati mereka dan seluruh keluarga mereka dalam mempersiapkan pemberkatan nikah mereka. Kami berdoa juga untuk rencana baptis anak yang akan dilangsungkan tanggal 21 nanti. Tuhan berkati para pelayan ibadah dan setiap orang tua yang akan membawa anak-anak mereka menjadi bagian dari janji keselamatan yang Tuhan Engkau mau nyatakan. Kami menaikkan doa-doa kami ya Tuhan juga untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa mendukung Ibu Lina Sucipto di dalam semua proses pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Akong, Papi dari Cimeri. Kami mendoakan untuk Ibu Erni, Mamah dari Ibu Yuli. Kami mendoakan pemulihan Oma Lianawati. Kami mendoakan juga untuk Pak Irawan di dalam proses pemulihan dari operasinya waktu yang lalu. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan ini memperoleh pemulihan dan kekuatan dari-Mu. Juga untuk setiap mereka, teman, sahabat, kerabat, saudara-saudari kami di tengah-tengah pergumulan di dalam gereja yang juga sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Mari Tuhan, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kekuatan. Kami ya Tuhan membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu dalam persekutuan ini. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Dan biarlah kiranya kami dapat terus menjadi saksi-saksi iman bagi generasi-generasi yang akan datang, maupun generasi-generasi muda yang kami temui dalam hidup ini, sehingga kehidupan di dunia dapat berlangsung dengan lebih indah dan menyenangkan. Dan kami dapat terus juga menaikkan doa-doa kami bagi generasi-generasi muda untuk memperoleh kekuatan iman mereka menghadapi masa depan. Ini Tuhan doa kami. Kami membawa doa kami ke dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap doa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan hari ini. Selamat berakhir pekan.
Dan dimanapun kita bertemu dengan generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus keluarga, penerus gereja, penerus usaha kita, dan dimanapun berada, maka kiranya Tuhan memampukan kita menjadi kesaksian yang baik bagi setiap mereka. Dan terus mendoakan setiap generasi-generasi muda. Selamat pagi, salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.